Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Bapak Ibu sekalian, saya Idlan Hakim, pendamping sosial Kecamatan Pamengpeuk. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait permasalahan stunting. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kebijakan pencegahan dan penanganan stunting bagi SDM Kesos atau kesejahteraan sosial. Terkait pencegahan dan penanganan stunting, SDM Kesos memiliki peranan yang sangat penting. Di antaranya sebagai fasilitator, sebagai tenaga pendidik, atau bisa juga sebagai tenaga yang bisa memberikan akses kepada masyarakat untuk memudahkan mereka mengakses baik fasilitas kesehatan maupun lembaga-lembaga yang konsen bekerja di bidang kesehatan pada umumnya. Pada video kali ini kita akan sama-sama membahas terkait permasalahan stunting. Para Bapak Ibu sekalian, orang tua memiliki peranan sangat penting untuk menjaga agar anak yang baru lahir itu tidak tumbuh dan berkembang secara stunting. Apa itu stunting? Stunting adalah kondisi di mana tinggi badan anak tidak sesuai dengan usianya, atau bisa dibilang pendek. Tetapi tidak semua orang pendek itu bisa dijadikan atau bisa disebut sebagai stunting. Dengan kata lain, bahwa pendek itu belum tentu stunting. Nah, yang harus jadi perhatian kita, kapan stunting itu terjadi? Stunting sering terjadi pada periode 1000 hari pertama kehidupan, di mana periode emas ini merupakan periode pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai sejak terbentuknya janin atau dari 0 tahun sampai anak berusia 2 tahun. Nah, pada periode ini ibu hamil dan ibu menyusui harus sering atau banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung gizi seimbang, protein, karbohidrat, mineral, susu dan lain sebagainya. Sehingga diharapkan ketika makanan yang dikonsumsi itu bergizi, anak bisa tumbuh sesuai dengan usianya. Yang kedua yang perlu kita ketahui, apa sih sebab-sebab sehingga kemudian anak itu bisa stunting atau terjadi perkembangan stunting? Ada dua hal. Ada sebab yang secara langsung, yang kedua sebab yang tidak langsung. Apa itu sebab yang langsung? Sebab yang langsung diantaranya yang pertama, anak gizinya tidak terpenuhi. Yang kedua, anak tidak diimunisasi ataupun penyakit berulang seperti diare, cacingan dan lain sebagainya. Itu sebab yang secara langsung bisa mengakibatkan pertumbuhan anak stunting. Yang kedua, sebab yang secara tidak langsung, yaitu kurangnya stimulasi atau rangsangan yang diberikan oleh orang tua atau keluarga terhadap bayi yang baru lahir. Juga bisa disebabkan karena tidak menjaga kesehatan baik diri maupun lingkungan sekitar, sehingga kemudian itu bisa menyebabkan gangguan kesehatan pada bayi yang baru lahir. Nah, yang perlu kita waspadai, apa sih dampak dari stunting bagi anak atau bayi yang baru lahir? Ada dampak jangka pendek dan juga jangka panjang. Jangka pendek itu yang sering populer kita ketahui dengan istilah 3G. 3G yang pertama, yaitu G yang pertama adalah gagal tumbuh.
yang kedua gagal kembang, dan yang ketiga gagal metabolisme atau ada gangguan metabolisme. Sehingga kemudian ketika TRG ini terjadi, anak akan rawan atau rentan terhadap berbagai macam penyakit. Nah, dampak yang kedua, dampak yang jangka panjang itu adalah mengurangi kualitas generasi penerus bangsa Indonesia ke depannya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, apa yang harus kita lakukan sebagai SDM Kesos ataupun masyarakat pada umumnya, wabil khusus orang tua keluarga yang ada di sekitar anak baru lahir, sehingga kemudian bisa mencegah terjadinya stunting. Yang pertama, untuk mencegah terjadinya anak stunting yang bisa kita lakukan adalah orang tua, keluarga, dan masyarakat dapat memanfaatkan potensi yang ada baik pada dirinya maupun sumber daya alam yang ada di sekitarnya dan juga sumber daya sosial. Yang kedua yang bisa kita lakukan, stunting itu dapat dicegah dengan pemberian makanan bergizi seimbang pada masa kehamilan hingga anak usia 2 tahun. Yang ketiga, mengakses layanan kesehatan dan informasi yang tepat, pemberian stimulasi atau rangsangan, dan menjaga kebersihan diri dan lingkungan di sekitar bayi baru lahir itu tinggal. Nah, yang selanjutnya, untuk menangani jikalau di tempat kita terdapat anak yang tumbuhnya stunting, itu ketika terdapat anak stunting, keluarga dan lingkungan tidak memberikan label atau menggelari atau mengolok-olokkan anak tersebut, sehingga kemudian itu bisa berdampak pada psikologis anak. Pada akhirnya timbulnya ketidakpercayaan diri sehingga kemudian bisa menyebabkan depresi. Yang kedua, memastikan keluarga bisa mengakses layanan atau fasilitas kesehatan sebagai rujukan untuk menangani anak yang stunting, sehingga kemudian harapannya anak bisa cepat tertangani sehingga bisa disembuhkan dari stunting. Ingat Bapak Ibu sekalian, stunting dekat dengan kita dan kita harus peduli akan itu. Harus mulai berperan aktif kita semua mencegah stunting untuk generasi penerus bangsa yang lebih baik, sehingga kemudian anak-anak yang baru lahir ini bisa menjadi generasi emas yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, kiranya pada video kali ini pembahasan seputar permasalahan stunting saya cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.